Energi kita harus lebih cukup. Nah, disinilah kita wajib belajar. Kita wajib sekolah di semesta. Nah, inilah sekolah kita. Inilah sekolah yang akan menempa kita menjadi makhluk cerdas, bukan makhluk pintar, tapi cerdas. Kalau cerdas, dia akan bisa menyesuaikan diri. Tapi kalau pintar, dia kaku, hanya berdasarkan referensi. Nah, manusia itu akan dicetak menjadi makhluk-makhluk yang pintar, bukan cerdas. Makanya kenapa ketika sekolah pun yang ditanya referensi kan ya? Agar orang tuh pinter, bukan cerdas. Kalau pinter, dia semua textbook dan nurut. Pinter gitu kan ya. Kalau nurut langsung disebut begitu, pinter, good boy, kayak kegogog. Iya. Kayak kegogog. Nah, kalau misalnya kita sudah pintar, mereka mudah mengendalikan orang pintar itu karena orang pintar itu nurut. Orang pintar itu nurut. Tapi orang cerdas, dia akan berusaha mengendalikan semuanya agar sesuai dengan apa yang seharusnya. Itulah kecerdasan. Generasi planet ini. Karena planet ini butuh itu. Mendingan nanti kita sending saja deh. Kalau misalnya sudah kita terus berkomunikasi, kita memblending dan planet ini dengan netral. Ingat, dengan netral. Jangan ada pikiran pengen ascending, jangan. Netralkan. Karena netral itu seperti kertas putih. Ini kertas putih yang nanti akan kita tulisi dengan berbagai macam hal-hal buruk yang ada di dalam diri kita. Akui saja semuanya dan rubah. Berat warka ini tuh sangat berat. Menjaga warka ini sangat berat. Nah, nanti kalau misalnya kita ascending, kita sampai di tingkatan swaraga. Jadi raga kita itu bisa berdiri sendiri. Kebencian itu bisa merusak negara. Karena kebencian itu rata-rata dipelihara. Karena benci itu enak loh. Makanya diulang-ulang terus otak kita itu. Jadinya kita stres. Kenapa? Sedih juga dinikmati. Lihat aja, yang menyedihkan itu apa? Siapa? Bagaimana proses kesedihan itu terjadi? Dan kenapa dipelihara kesedihan itu? Contoh, kita punya anak yang kita lagi sayang-sayangnya mati. Dengan kesedihan kita, anak itu hidup lagi atau tidak? Kan tidak. Tapi itu malah mematikan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kewaspadaan dan kenetralitasannya itu. Dan hukum kesemestaannya itu akan hilang dari dalam diri kita. Mudah diucapkan, tapi susah dipraktekkan. Adalah mereka melatih diri kita. Kita bisa menjadi kuat dengan memaklumi dia, atau kita bisa menjadi lemah karena kita marah dan terpancing. Itu pilihan. Mau yang mana? Tapi orang-orang kebanyakan memilih terpancing kan ya? Iya. Karena terpancing itu enak. Enak. Marah itu enak, makanya orang ulang-ulang. Benci itu enak, makanya terus dibahas di kotaknya itu. Terus ingat sama yang dibenci. Nah, apa beda benci dengan cinta? Itu sama, diingat terus. Yang benci sama, ingat terus. Yang dicinta sama bukan cinta ya, bogoh atau suka gitu. Karena kalau cinta itu dia di tengah. Kalau cinta itu tidak mengenal benci, tidak mengenal yang namanya suka. Cinta itu ya netral. Kita melakukan hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Seperti matahari lah. Ya seperti Araz juga gitu kan. Dimaki-maki, digimana lampang gitu kan. Gak ada tiba-tiba orang memaki-maki Araz langsung tiba-tiba hangus gitu kan, enggak. Orang bilang god damn it gitu kan, gak langsung hangus gitu, enggak gitu. Atau langsung kejang, enggak ada gitu kan. Enggak ada. Zat yang maha kuasa itu luar biasa, dia memahami. Pemahamannya itu pada yang dibuatnya, yang dijadikannya itu luar biasa. Memahami alur itu, kita bisa memindahkan si alurnya mau kemana.
Makanya kenapa awan bisa diatur gitu kan? Karena kita mengikutinya dulu. Ketika kita mengikuti dulu, kita akan memahami. Energi kita akan menyesuaikan dengan itu. Lalu coba dengan kekuatan kita rubah, tarik, set gitu. Ternyata terbukti bisa kan? Kemudian dengan warka kita bisa melakukan hal yang jauh lebih gede loh. Warka itu adalah kekuatan untuk membuat kehidupan. Warka itu akselerator kehidupan, akselerator jasad. Jadi menguatkan itu bukan hanya dengan menentang arus, tapi justru mengikuti alur, lalu kita bisa mengendalikan alur, itulah penguatan yang terkuat. Karena kalau menentang arus itu hanya terbatas pada arus tersebut, dan arusnya tetap ke arah yang sama. Karena sejak awal memang tugas kita itu memblending, blending gitu kan. Rusak, ngerasain es yang nggak akan kerasa apa-apa, rasain api juga nggak kerasa apa-apa. Berarti kerusakan ada di dalam diri kita. Nah itulah yang sekarang sedang dibuat. Kita dirusak agar tidak bisa menjadi objektif. Semuanya subjektif, lalu semuanya berdebat, lalu semuanya berantem. Sadar nggak kita digituin sekarang? Makanya kenapa ajaran yang sebenarnya ajaran adalah mereka yang tidak pernah menyimpang dari yang namanya keniscayaan. Ritual tanpa spiritual itu nol besar. Kita didistract melakukan ritual-ritual yang betul-betul membuat kita malah semakin mundur. Tanpa kita memahami apa itu. Makanya ketika kita melakukan ritual juga nggak konsen kan ya? Nggak ada yang konsen. Karena bertentangan dengan keniscayaan. Semua yang bertentangan dengan keniscayaan membuat kita tidak akan menjadi konsen. Senang nggak kita nonton sesuatu yang disukai? Ya contoh lah, seleranya nonton dangdut gitu misalnya ya. Pasti konsen karena dangdutnya. Pasti gitu, Pasti konsen, karena dia happy. Karena ajaran yang sebenarnya yang tidak bertentangan dengan keniscayaan itu membawa orang jadi happy. Dan bikin orang juga akan jadi kompak dengan universe atau dengan semesta. Yang bertentangan itu bikin orang unhappy. Tiap orang itu punya daya happy masing-masing loh. Karena tiap orang itu berbeda. Nah tiap orang inilah yang harus memunculkan siapa dirinya yang sebenarnya. Karena tiap orang itu tugasnya berbeda-beda di planet ini, lalu dia bersatu. Secara keniscayaan, planet ini dibentuk oleh sesuatu yang berbeda. Kenapa kita harus disamakan? Perbedaan inilah yang membentuk kekuatan. Contoh, bangunan yang kokoh itu ada batunya, ada semennya, ada besinya, ada kacanya, segala macam, ada yang namanya rangkanya yang dari baja dan sebagainya, apapun itu yang dibutuhkan untuk kekokohan itu. Dan itu semua dari jenis yang berbeda. Itulah keniscayaan. Kita menerimanya tanpa syarat loh. Iya aja, tanpa berpikir, tanpa menggunakan akal kita. Makanya kenapa planet ini jadi mundur, jadi nggak maju. Orang-orang kita itu banyak, tapi mereka tuh jadi lemah. Kerjanya berdebat dan berantem. Keniscayaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah. Kalau yang datang dari Sang Maha Mengetahui, itu pasti bersifat keniscayaan. Sesuatu yang tidak akan bisa diperdebatkan. Contoh, matahari terang, ada yang berdebat? Nggak ada. Semua sepakat kalau matahari itu terang. Manusia harus hidup dengan oksigen, ada yang berdebat?
Gak ada. Manusia itu butuh oksigen untuk hidup. Manusia butuh makan dan minum, ada yang berdebat? Gak ada. Ya kecuali di infus lain cerita ya. Tapi tetap makanan dan minumannya masuk melalui infus. Tidak ada perdebatan kalau misalnya datang dari Sang Maha menjadikan, Sang Maha mengetahui. Kalau misalnya masih multitafsir dan masih bisa diperdebatkan, berarti datang dari mana? Manusia. Karena sejak dulu ketika planet ini makmur itu tidak ada jual beli. Semuanya makmur. Sedangkan kita targetnya sekarang orang-orang itu punya kemampuan untuk membuat produk. Kan saya kasih kan nih, mau pegang ini ya, bikin. Nih kamu pegang ini ya, bikin. Nih kamu pegang ini ya.